Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dilan Pratama. Dan pada video kali ini saya ingin ngebahas salah satu iPhone yang kira-kira masih worth it gak sih untuk teman-teman beli di tahun 2022 ini. Inilah dia iPhone 7. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang masih ngincer HP ini di tahun 2022 dengan alasan low budget kah, atau mau beli 13 Pro Max budget teman-teman gak sampai belasan jutaan. Dan iPhone 7 inilah solusinya. Meskipun HP ini dirilis pada tahun 2016 yang lalu, iPhone 7 sampai saat ini masih menjadi salah satu smartphone yang memiliki dukungan penuh dari pihak Apple. Contohnya seperti update software dan lain-lain. Buat yang penasaran dengan pembahasannya, langsung aja kita ke poin yang pertama. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pada bagian desainnya. Secara desain, iPhone 7 adalah salah satu smartphone yang memiliki desain dan build quality yang sangat baik dibandingkan seri-seri Android kelas menengah. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada dasarnya, seri iPhone 7 ini bisa kita sebut sebagai seri flagship pada eranya. Jadi meskipun sudah turun harga di tahun ini, saya rasa build quality-nya dibuat premium layaknya HP flagship. Untuk bodi bagian belakangnya pun terbuat dari bahan aluminium, dan pas genggam di tangan pun masih sangat nyaman dan gak terlalu besar di tangan. Bobot beratnya pun terbilang ringan di angka 138 graman, yang membuat nyaman di saat digenggam di tangan. Dibandingkan HP-HP sekarang yang dimensinya lebih besar dengan bobot berat sampai 200 graman. iPhone 7 ini sangat nyaman dan ringan, jadi mudah deh diselipin di kantong. Dan iPhone 7 ini pun sudah memiliki sertifikasi IP67 yang bisa dipastikan tahan air dan debu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi kalau iPhone 7 ini kepercikan air atau ya kepercikan air lah kayak gitu kan. Jadi teman-teman nggak perlu takut karena sudah memiliki sertifikasi IP67. Next, kita beralih ke poin berikutnya, yaitu persoalan layarnya. Dimensi layarnya terbilang sangat kecil dan kurang memuaskan banget menurut saya untuk dipakai. Layar di HP ini berukuran sebesar 4,7 inci dengan resolusi 750x1334 pixel menggunakan panel layar IPS LCD. Untuk kualitas layarnya teman-teman nggak bisa menyamakannya ya dengan panel IPS LCD biasa, karena jelas beda jauh banget IPS LCD di seri iPhone. Untuk menonton video pun masih sangat kerasa nyaman banget, melainkan tampilan yang kecil akan sangat kurang banget dengan tampilan yang kecil di 7 Plus ini. Teman-teman bisa lihat di sini dengan ukuran layar yang sangat kecil 4,7 inci, bagi saya kurang memuaskan banget untuk menonton video dan bermain dan ya streaming video lah. Next, kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu persoalan kamera. Gimana sih hasil kamera dari iPhone 7 ini di tahun 2022? Kira-kira masih worth it gak sih untuk teman-teman pakai untuk kegiatan fotografi dan videografi? Untuk kamera di iPhone 7 ini tentu persoalan kamera nggak perlu kita ragukan lagi soal kameranya. Meskipun banyak dari beberapa kamera HP sekarang yang pikselnya 2 kali lipat iPhone 7 ini yang hanya 12 megapiksel, akan tetapi nggak perlu ragu deh untuk ketangguhan dari kamera di seri iPhone ini. Kameranya cukup handal banget loh teman-teman dalam beberapa hal. Jadi untuk hasil foto dan jepretannya masih terlihat detail dan jelas, meskipun ada beberapa kendala yang saya temukan adalah pas posisi di dalam ruangan. Hasil jepretan kameranya kurang banget loh. Untuk low light-nya kurang dapat juga. Jadi rekomendasi saya adalah kamera di HP ini sangatlah bagus dipakai dalam kondisi luar ruangan. Jadi jika teman-teman ingin membeli HP ini dan mengincar kameranya hanya sekedar untuk dipost di beranda sosial media aja, tentu iPhone 7 ini bisa menjadi salah satu alasan yang pas untuk teman-teman miliki, dalam arti teman-teman mengincar kameranya untuk
di post di beranda sosial media ya masih sangat worth it banget loh iPhone 7 ini. Dan pas saya nyobain untuk hasil perekaman videonya pun sudah sangat bagus juga karena sudah mendukung fitur OIS, Optical Image Stabilization. Jadi pas posisi rekam video hasilnya bakalan stabil dengan settingan video di resolusi 1080 60 fps. Pastinya sudah support 4K tapi belum sampai 60 fps. 4K-nya hanya mentok di 30 fps saja, jadi masih agak kurang stabil 4K-nya. Main aman di settingan 1080 60 fps, jadi teman-teman bisa mendapatkan kualitas kestabilan yang udah benar-benar pas dan bagus banget di seri iPhone 7 ini. Jadi kalau teman-teman main 4K itu cuma mentok di 30 fps aja, nanti bakalan kurang banget di kestabilan videonya. Main aman di 1080 60 fps untuk resolusi perekaman videonya. Next, kita beralih ke poin berikutnya yaitu persoalan performa. iPhone 7 ini dibekali dengan chipset A10 Fusion dan dikombinasikan dengan RAM sebesar 2GB, tersedia dalam 3 varian internal yaitu 32GB, 128GB, dan 256GB. Saran aja sih buat teman-teman yang nggak mau ribet nantinya di persoalan penyimpanan, jangan ambil yang 32GB, mending ambil yang 128GB saja. Dengan storage 32GB sebetulnya sangat kurang banget, mengingat banyak aplikasi-aplikasi yang sudah berukuran sangat besar dan ditambah lagi dengan data-data di dalamnya yang bakalan menambah bobot berat dari aplikasi. Di sini saya mau share pengalaman aja sih. Dulu saya pernah pakai iPhone 7 32GB dan selama setahun itu diuji banget loh soal internal 32GB nya. Banyak kegiatan sehari-hari saya sudah tercover dalam bentuk program yang berukuran megabyte, bahkan sampai ratusan megabyte atau mungkin gigabyte. Dan data lainnya seperti foto yang sudah sangat besar, apalagi video. Keselin banget jika teman-teman memiliki file video yang banyak dan file foto yang banyak juga. Dengan storage 32GB sebetulnya sangat kurang banget dan ngeselin banget deh di seri iPhone 7 32GB. Jadi saya nggak merekomendasikan teman-teman buat ambil seri iPhone 7 32GB. Mending jaga aman di 128GB aja udah sangat bagus dan pas banget. Sedangkan untuk performa gamingnya di tahun 2022 ini, kalau dibilang ngebut, nggak juga ya. Bisa kita bilang standar. HP ini dibekali dengan chipset Apple A10 Fusion yang masih sangat tangguh lah di tahun ini untuk membuka beberapa aplikasi-aplikasi dan bermain game standar. Meskipun chipsetnya ketinggalan zaman, bahkan pas saya mencoba bermain game seperti PUBG M, untuk performanya terbilang standar ya. Kalau dibilang lancar, nggak lancar-lancar banget sih. Kayaknya HP ini nggak cocok banget deh buat kalian ajakin bermain game, karena panas dari HP ini juga kerasa mengganggu banget jika dipakai berlama-lama. Terlebihnya lagi untuk tahun 2022 ini, Apple sendiri masih memberikan dukungan updatean software ke iOS 16 dan perlu teman-teman catat untuk updatean iOS 16 di iPhone 7 ini sepertinya bakalan menjadi updatean terakhir di tahun ini, mengingat usianya yang sudah cukup tua di tahun 2022 ini. Jadi jika teman-teman ingin membeli seri iPhone dan budget teman-teman sekiranya itu melebihi dari budget iPhone 7 ini, ya saya menyarankan teman-teman buat ambil seri atasnya, entah itu seri 8 atau seri X. Ya mending ambil seri itu aja. Tapi jika budget teman-teman standar cuman di angka 2 jutaan, ya mending iPhone 7 ini masih sangat bagus banget, cukup bagus banget untuk teman-teman pakai di tahun 2022 ini. Dengan catatan pemakaian yang standar-standar aja dan ya bersosial media sangat oke banget menggunakan iPhone 7 ini. Nggak berat dan nggak
besar, ya pas banget lah digenggam di tangan. Next kita ke poin yang penutup, yaitu pada persoalan baterainya yang sangat-sangat krusial banget untuk teman-teman pakai, terutama persoalan baterai health-nya. Nah, jadi banyak banget nih teman-teman mungkin yang khawatir soal baterai health-nya yang cepat banget menurun dan performa pemakaian dari baterainya yang menurun banget. Jadi itu sangat krusial banget sih menurut saya. Dan gimana sih soal daya tahan baterai di iPhone 7 ini untuk teman-teman pakai? Jadi di sini saya bakalan share pengalaman untuk pemakaian baterai saya menggunakan iPhone 7 ini. Untuk kapasitas baterai di iPhone 7 ini terbilang kecil di angka 1900 mAh. Jadi kurang worth it banget sih untuk dipakai di tahun 2022 ini. Kecuali kalau kita mundur 4 langkah, yaitu awal pertama kali keluar, kayaknya daya tahan baterai di HP ini masih bisa bersaing deh untuk tahun-tahun ini. Jadi penggunaan baterai yang sangat boros dan bertambahnya bobot berat beberapa aplikasi-aplikasi bakalan membuat baterai di HP ini sangat boros untuk pemakaiannya. Jadi saya pribadi cas HP ini pun 2 kali sehari dengan durasi 4-5 jam baru terisi penuh. Ya ini tentu menguji kesabaran banget deh, apalagi digunakan bermain game. Pastinya nggak bakalan bertahan lama deh. Soal baterai health-nya pun sangat mempengaruhi daya tahan baterai juga ya, di saat teman-teman gunakan. Jadi mesti bawa power bank tambahan lagi buat jaga-jaga kalau teman-teman keluar rumah dan nggak takut buat kehabisan baterai. Jadi teman-teman harus mempersiapkan power bank buat jaga-jaga di saat teman-teman membutuhkan pengisian baterai darurat. Oke, jadi itu saja sih beberapa review saya tentang iPhone 7 di tahun 2022 ini. Dan sekarang saya bakalan memberikan beberapa kesimpulan saya tentang iPhone 7 ini di tahun 2022. Kira-kira masih worth it nggak sih untuk teman-teman pakai? Nah, untuk kesimpulan yang pertama adalah jika teman-teman ingin membeli iPhone 7 ini di tahun 2022, saya rasa masih worth it aja sih untuk teman-teman pakai di tahun 2022 ini. Selain itu juga dukungan updatean softwarenya yang masih tersedia di tahun 2022. iPhone 7 masih sangat worth it banget untuk dijadikan daily driver sehari-hari. Meskipun ada beberapa catatan yang harus teman-teman catat di HP ini adalah yaitu persoalan daya tahan baterainya yang tergolong boros dan desain dari HP ini terkesan jadul. Performa gamingnya pun sudah sangat menurun banget. Ya paling yang paling penting juga adalah ketika teman-teman ingin membeli second-hand dari HP ini, saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk membeli unit second yang berkualitas. Kalau bisa yang masih bagus deh, jangan beli yang abal-abal. Dan juga teman-teman harus memperhatikan beberapa hal lain seperti layar serta kelengkapannya, karena kalau dapat layar atau baterai dan aksesoris yang nggak original itu kedepannya bakalan mempengaruhi pemakaian banget sih. Jadi mesti bolak-balik ke tukang servis buat benerinnya. Ya jadi itu saja sih beberapa saran dari saya. Selebihnya mungkin bisa bertanya-tanya di kolom komentar. Dan itu saja sih beberapa kesimpulan dan review saya tentang iPhone 7 ini di tahun 2022. Bagi saya HP ini masih sangat worth it banget untuk teman-teman pakai dengan catatan pemakaian yang standar-standar aja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Next time kita ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang suka dengan informasi teknologi tren saat ini, teman-teman bisa subscribe channel ini. Saya Dilan Pratama pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.